kurang ya, udah ya. Oke, ready ya Bapak Ibu. 1, 2. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan jika pada sore hari ini kembali kita boleh berjumpa di dalam persekutuan keluarga wilayah gabungan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah persekutuan wilayah gabungan pada sore hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai persekutuan keluarga wilayah gabungan kita pada sore hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan yang di dalam kasih dan pimpinannya telah mempersekutukan kita kembali saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan dan kebersamaan kita sebagai jemaat dan kembali melalui persekutuan keluarga wilayah gabungan pada sore hari ini. Kita dapat merasakan dan menikmati kuasa dan kehadiran Tuhan. Kita beroleh kekuatan dan penghiburan baru yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan menghantar kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita naikkan pujian, ku naikkan syukur, dan refnya kita naikkan 2 kali. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, tiada henti-hentinya Tuhan kami naikkan syukur kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu, untuk kekuatan dan kesehatan yang senantiasa baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, jikalau pada sore hari ini Tuhan, kembali kami boleh melaksanakan persekutuan keluarga wilayah gabungan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati persekutuan kami ini Tuhan. Teristimewa bagi hamba-Mu, Bapak Surya, yang pada sore hari ini boleh Tuhan pakai untuk melayani kami. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu
dengan secara luar biasa Tuhan. Kiranya firman yang hamba-Mu taburkan tidak saja menjadi pencerahan dan pembaharuan bagi setiap kami, namun juga sungguh-sungguh boleh memberkati bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk setiap saudara-saudara yang boleh ambil bagian di dalam ibadah wilayah gabungan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan persekutuan keluarga wilayah gabungan pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, hanya ke dalam tangan kasih pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita kembali menaikkan pujian dari kasih yang mempersatukan, dan refnya kita akan naikkan 2 kali. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan. Kita ambil dari Mazmur 133. Saya akan membaca firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion,
sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan dibimbing oleh hambanya, Bapak Surya Supita. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian dari Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya, mari jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan bahwa di sore hari ini kami masih boleh melayankan setiap pelayanan dan ibadah persekutuan wilayah gabungan. Kami bersyukur untuk kesehatan, pekerjaan, dan setiap kegiatan yang masih kami lakukan hingga saat ini. Kami sadar bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, tiba saatnya kembali kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu berikanlah kami hikmat yang daripadamu, sehingga kami dapat mengerti akan firman yang diberitakan. Terlebih juga untuk hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan, sehingga firman yang diberitakan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bapak Ibu boleh mengikutinya dari tempat masing-masing. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya.
yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang juga melakukan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Ya, shalom Bapak Ibu serta jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan kita hari ini yaitu ukuran hidup. Jika kita berbicara tentang ukuran di dunia ini, saya kira kita semua sudah tahu, gitu ya. Ada banyak ukuran, senti, mili, kilogram, inci, ton, kuintal, dan masih banyak lagi ukuran-ukuran yang lainnya. Dari hal itu saja kita tahu bahwa ukuran ternyata bukan hal yang sepele, Bapak Ibu. Ibaratnya kalau kita mau beli baju aja gitu ya, kita pasti bukan hanya melihat corak atau warna, tapi kita pasti akan melihat ukurannya. Ada S, ada ukuran M, L, XL, dan seterusnya. Apalagi soal sepatu gitu ya. Saya kira kalau kita mau beli sepatu, pasti kita lihat ukurannya gitu ya. Nggak ada orang yang membeli sepatu tanpa membaca ukurannya. Sesuka-sukanya seseorang terhadap model atau corak sepatu itu gitu ya, saya kira nggak akan ada yang membeli sepatu yang ukurannya beda 4 nomor dari ukuran kakinya. Artinya ukuran itu sangat penting. Dari sini kita memahami bahwa segala sesuatu perlu diukur. Dari kasur di tempat tidur kita sampai sumur harus diukur. Semua benda ada ukurannya masing-masing. Tanah diukur dengan hektar, kertas diukur dengan mistar, emas diukur dengan karat, listrik diukur dengan watt, besi diukur dengan ton. Semua ada ukurannya, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah ada ukurannya juga? Ya, jawabannya ada, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengukur hidup kita? Kalau ada, ukuran apa yang digunakan untuk mengukur arti hidup? Atau katakanlah, bagaimana kita mengukur arti keberhasilan hidup kita sampai saat ini? Nah, ukuran yang sering didengar gitu ya, yang mungkin kita sering sudah tahu, ukuran yang sering digunakan adalah punya. Ukurannya adalah mempunyai. Seringkali hidup itu diukur dengan istilah sudah punya ini dan belum punya ini. Konsep itulah yang sering kali digunakan untuk mengukur hidup seseorang. Ia sudah punya pasangan belum? Ia sudah punya gelar belum? Ia sudah punya rumah belum? Ia sudah punya mobil belum? Ia sudah punya menantu belum? Ia sudah punya anak? Sudah punya cucu belum? Dan masih banyak lagi yang punya yang lain. Itulah ukuran yang lazim digunakan dalam hidup manusia, Bapak Ibu. Tetapi dari firman Tuhan kita hari ini, kita melihat bahwa menurut Rasul Paulus yang telah sempat bertemu dengan Yesus itu, ternyata Yesus tidak menggunakan ukuran hidup yang lazim tadi. Menurut Paulus, ukuran hidup Yesus ialah memberi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita melihat dalam keempat Injil, kita bisa tahu bahwa Yesus bukan orang yang punya ini, punya itu ya Bapak Ibu. Yesus bukan orang yang kaya. Yesus berpindah-pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Bahkan kita tahu juga dalam setiap perjalanannya, Yesus tidak pernah membawa koper atau perbekalan. Bahkan mungkin perkataan yang dari sekolah minggu kita ingat gitu ya, Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang,
tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saking dalam tanda petik gitu ya, nggak punyanya Yesus untuk meletakkan kepalanya saja, tidak ada tempatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ukuran yang digunakan Yesus dalam menjalani hidupnya bukanlah mempunyai, melainkan sebaliknya, yaitu memberi. Dari keempat kitab Injil kita juga bisa melihat bagaimana penulis-penulis Injil menggambarkan gaya hidup Tuhan sebagai gaya hidup yang memberi. Yesus memberi pengampunan kepada Zakheus, Yesus memberi harga diri kepada seorang wanita Samaria, Yesus memberi kelepasan dari rasa bersalah kepada wanita yang akan dirajam atau dilempari batu sampai mati. Yesus juga pernah memberi pegangan baru kepada orang-orang di Galilea. Ia pernah memberi koreksi kepada orang-orang Farisi. Ia pernah memberi pengampunan kepada orang di Kapernaum. Ia juga memberi hidup kepada Lazarus yang sudah mati. Ia memberi makan kepada orang-orang yang ada di tepi danau Tiberias. Ia memberi teguran kepada Marta. Ia memberi kesembuhan kepada orang lumpuh dan buta. Terlebih ia memberi pengampunan kepada banyak orang. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa melihat Bapak Ibu bahwa hidup Tuhan Yesus bukan diisi dengan kesibukan untuk mempunyai, melainkan dengan kesibukan untuk memberi. Bahkan dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, ayat yang sering kita dengar, ia berkata, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus juga pernah berkata di Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal." Tuhan Yesus bukan mengukur hidup dengan ukuran bagaimana supaya hidup mendapatkan sebanyak mungkin manfaat, melainkan bagaimana supaya hidup kita memberi banyak manfaat. Dan nampaknya inilah nilai yang juga dihayati Paulus ketika dia melayani Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kita juga salah mengartikan gitu ya perkataan Paulus ini. Ucapan Yesus yang dikutip Paulus ini tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh menerima sama sekali, bukan. Menerima itu boleh. Bahkan Yesus pun sebenarnya menerima banyak hal Bapak Ibu. Ia menerima pernyataan cinta kasih dari seorang wanita yang mengurapi kakinya dengan minyak narwastu atau minyak wangi yang super mahal. Yesus juga menerima makanan kok yang disajikan Marta ketika Yesus berkunjung ke tempatnya. Bahkan kita tahu Yesus juga menerima bantuan dari Simon Kirene untuk memikul salibnya ketika ia sedang berjalan menuju Golgota. Artinya apa? Artinya dari yang dilakukan dan dialami Yesus kita memahami bahwa menjadi manusia adalah menerima dan memberi. Bersedia menerima kasih dan bersedia memberi kasih. Tetapi sekali lagi kedalaman dan keluhuran hidup orang Kristen yang kita lihat dari hidup Yesus itu terletak dalam memberi. Puncak hidup Yesus adalah memberi, Bapak Ibu. Apa yang ia beri? Ia memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang berdosa seperti kita. Satu kali ada satu cerita yang menarik, di mana ada seekor burung merpati yang diterkam burung gagak. Merpati itu terluka dan cepat-cepat pergi ke satu istana seorang raja. Di istana itu si merpati berkata kepada raja, "Oh raja, lindungilah hamba. Ada gagak mengejar hamba." Raja pun melihatnya dengan rasa iba dan berkata, "Tenang, di sini kamu akan aman. Aku akan melindungi kamu." Akhirnya tidak lama gagak yang mengejar merpati itu pun masuk ke istana. Gagak itu pun berkata kepada raja, "Merpati itu kepunyaanku. Ini sesuai dengan hukum karena punggungnya sudah kutandai dengan luka dariku," kata si gagak. Akhirnya raja pun harus menghormati hukum yang dikatakan gagak tadi. Tetapi di pihak lain, ia juga teringat janjinya kepada si merpati. Ia sudah terlanjur berjanji akan melindungi si merpati itu.
Lalu raja pun dapat akal gitu ya. Ia menawarkan daging rusa sebagai pengganti. Tetapi si burung gagak justru langsung mencemooh si raja itu dengan berkata, dasar manusia memang licik. Seenaknya saja memotong hewan. Bukankah manusia sendiri juga punya tubuh, kata si gagak. Akhirnya mendengar perkataan gagak itu, raja itu pun bergumul dan terkejut. Ia berpikir apakah ia harus memberikan sepotong anggota tubuhnya sendiri. Akhirnya dengan berat hati si raja berkata kepada pengawalnya, ambillah timbangan. Timbanglah merpati ini dan seberat burung merpati itulah kamu potong betisku. Akhirnya para pengawal yang mendengar itu pun tercengang gitu ya. Akhirnya dengan hati-hati dikeratnya lah betis si raja itu. Namun ternyata itu belum seberat merpati. Akhirnya dipotong lagi daging bagian paha raja. Itu juga belum cukup. Aneh, timbangan merpati menjadi semakin berat. Akhirnya dikerat lagi sebagian tangan raja dan ternyata itu pun masih belum cukup. Sungguh sangat aneh. Akhirnya sekarang pun hampir seluruh tubuh raja itu terkerat habis, darahnya bercucuran, dan dengan kesakitan si raja masih membiarkan tubuhnya dikerat lagi sampai akhirnya dia roboh. Lalu pada saat itu akhirnya mendadak si burung merpati dan burung gagak tadi pun akhirnya berubah ke wujud aslinya. Ternyata burung merpati dan burung gagak tadi adalah sepasang dewa yang ingin mengukur pengorbanan sang raja yang ada di istana itu. Akhirnya saat itu raja pun pulih kembali. Tubuhnya kembali seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah barusan kita bisa menyadari bahwa itu jugalah yang diperbuat Raja kita, Yesus Kristus. Ia memberikan dirinya dikerat, dicabik, dibantai habis-habisan untuk kepentingan kita, manusia. Oleh karena itu dari firman Tuhan kita hari ini, marilah kita sama-sama belajar untuk mulai memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi penghargaan, memberi pengakuan, memberi pengampunan, memberi waktu, dan tidak lupa marilah kita juga belajar memberi diri dan hidup kita kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal-hal sederhana barusan kepada orang-orang terdekat kita? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar untuk memulainya dari sekarang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk satu firman yang kembali boleh mengingatkan kami dan menguatkan kami bagaimana kami harus menjalani hidup penuh dengan keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan maupun untuk orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk mau memberikan pengorbanan, ajar kami untuk punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa memberikan yang kami punya, yang kami bisa selagi kami masih ada. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan teladan yang begitu hebat, teladan yang begitu luar biasa. Engkau telah memberikan teladan dengan memberikan dirimu sendiri di atas kayu salib. Ajar kami untuk mengikuti jalan itu. Ajar kami untuk mengikuti jalan salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk setiap kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan sekarang ya Tuhan, kami juga rindu. Kami ingin menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Kami ingin berdoa untuk majelis rohaniwan, para penatua, BP bagian, para koordinator pelayanan, panitia pembangunan, para aktivis, dan seluruh jemaat Gereja Kristus Cibinong di tempat ini.
Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Kami berdoa untuk setiap tanggung jawab yang boleh diemban masing-masing kami dalam menjalani pelayanan dan kehidupan gereja kami di tempat ini. Dan mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul, entah itu masalah pelayanan, pekerjaan, ataupun keluarga, ataupun masalah yang lain. Kami rindu Tuhan menolong kami semua yang ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan menguatkan kami, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kesabaran, memberikan kami ketabahan. Karena kami sadar bahwa ketika kami melayani, ketika kami bekerja, ketika kami melakukan yang menjadi tanggung jawab kami tidak akan mampu menjalaninya tanpa penyertaan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan gereja yang ada, untuk pelantikan BP dan koordinator pelayanan yang akan dilakukan. Kami berdoa untuk itu. Kami juga berdoa untuk gerakan 10.000 dalam rangka pembangunan gereja. Kami berdoa biarlah setiap program-program yang lain juga boleh berjalan dengan baik. Sekalipun kami tahu ya Tuhan bahwa di masa pandemi ini adalah masa yang sulit, masa yang sebagian besar membatasi kegiatan kami. Tapi kami sadar bahwa kami tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan tetap berjalan bersama kami ketika kami menjalani setiap program dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa untuk Sinode Gereja Kristus, untuk para badan pekerja majelis, komisi-komisi yang ada, dan seluruh jemaat maupun gereja yang ada. Bila Tuhan yang menolong, memperlengkapi dalam pelayanan yang terus dilakukan sekalipun di dalam masa pandemi ini. Kami sadar ada banyak keterbatasan yang menghalangi kami untuk melayani orang-orang di luar sana. Tapi kami mohon ya Tuhan, Tuhan terus menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan, kiranya itu juga boleh membawa dampak bagi orang-orang yang kami layani. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah pusat maupun hingga pemerintah yang kebagian daerah-daerahnya. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Jokowi, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, untuk para menteri, staf dan jajarannya. Biar Tuhan yang menolong, memperlengkapi mereka dengan hikmat daripada Tuhan agar boleh bekerja dan bertanggung jawab dengan baik. Tapi kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi. Ada banyak pergumulan yang sedang diusahakan ya Tuhan. Ada banyak usaha yang terus digalakan pemerintah untuk menekan angka kematian dari COVID-19. Untuk itu kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong setiap para tenaga kesehatan kami, para relawan kami, para aparat kami yang terus menjaga kondusif dari situasi yang ada. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan mereka kesehatan yang terbaik dan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terlebih kami juga berdoa untuk korban dari ledakan yang kami dengar terjadi di depan gereja katedral di Makassar ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap keluarga yang mungkin terkena dampak dari peristiwa tersebut. Dan kami juga berdoa, Tuhan jagalah bangsa dan negara kami dari ancaman-ancaman yang mengancam. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi setiap aparat keamanan kami, menolong setiap masyarakat kami untuk bersama-sama membangun situasi yang baik dalam menjalani hidup secara bernegara dan berbangsa. Biarlah rasa toleransi itu boleh terus ada di antara kami, dan bersama-sama kami boleh menjaga satu situasi yang baik, satu situasi kondusif untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu ingin membawa setiap pokok doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami yang ada di surga,
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dengan mengingat persembahan dapat dilakukan dengan cara memasukkannya ke dalam amplop, kemudian pada saat ibadah minggu boleh dibawa bersamaan dengan ibadah minggu atau dimasukkan ke kotak yang berada di depan sekretariat, atau dapat juga melalui transfer dengan rekening yang tertera di dalam warta gereja. Firman Tuhan yang akan menghantar persembahan kita pada sore hari ini yaitu terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita naikkan pujian dari Hitung Berkat Tuhan. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkatmu satu persatu. Pasti engkau heran akan berkatnya. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Bila kau lihat orang yang berharta, ingat janjinya yang berkelimpahan. Hitunglah berkatmu yang tak ternilai, harta di surga tersedia bagimu. Hitung berkat satu persatu, lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk mengatakan persembahan kita pada saat ini. Tuhan Yesus, kami menghadap-Mu lagi ya Tuhan, mengucap syukur serta terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu mempersembahkan persembahan ya Tuhan, sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Semoga persembahan yang
kami sembahkan ini ya Tuhan berguna bagi Tuhan, bagi kehidupan kami, serta memperluas kerajaan Tuhan dan pembangunan gereja Kristus Cipinang di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk persembahan ini ya Tuhan. Berkat yang kami sembahkan ini sebagian kecil yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kami kesehatan juga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hanya aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur Tuhan telah memimpin Persekutuan Keluarga Wilayah Gabungan pada sore malam hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia selalu dan senantiasa memelihara, menyertai, dan menjaga hidup kita. Mari kita jalani hidup kita dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dengan bekerja dan berkaya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian pengutusan Serikat Persaudaraan, dan nanti akan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Surya Supita dengan diakhiri kepada Allah beri puji. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ibadah kami boleh berjalan dengan baik, dan sebentar kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon Tuhan terus menyertai dan melindungi kami. Dan sekarang marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.